ketika beliau kembali dari kota Taif misalnya, beliau dilempari oleh orang-orang dari kota Taif sampai beliau itu berdarah. Malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, Allah itu telah memutus malaikat Jabal, Malakul Jabal. Dia itu siap untuk menerima titah dari engkau. Seandainya diperintahkan untuk menghabisi penduduk kota Taif, dia siap." Jadi kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, "Apakah saya akan angkat gunung ini ya Rasul? Saya timpakan kepada penduduk kota Taif." Ternyata Rasulullah SAW tidaklah menginginkan itu. Beliau bahkan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui bahwa saya ini adalah Rasulmu. Rasulullah mengharapkan kalau orang tuanya tidak beriman, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah semalam kita seperti halnya orang mati, karena an-naum itu adalah akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Maka pagi tadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmatus shihah, nikmatul iman. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Kita lanjutkan kajian di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-132 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Baik manusia itu menyembahnya ataupun malah ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah lah manusia itu diperintahkan untuk berserah diri memohon. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah itu sebagai pelindung, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Wa idza sta'anta fasta'in billah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 133 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin." Seandainya Allah itu berkehendak, maka Allah itu akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Yudhibkum, menghilangkan kalian, mengganti dengan kaum yang lainnya. Jadi seandainya manusia itu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kuasa kalau hanya mau mengganti manusia yang kufur itu dengan kaum yang lainnya. Dan itu di masa lalu sudah pernah terjadi. Ketika umat Nabi Nuh itu kufur kepada Nabi Nuh, maka mereka kemudian dihabiskan dengan banjir bandang. Kaum Nabi Lut tidak mau beriman kepada Nabi Lut, tetap berada di dalam kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat dalam liwat mereka. Allah Subhanahu wa taala menghabisi mereka, menghukum dengan membalikkan bumi itu, safilaha aliyaha, yang bawah menjadi atas, atas menjadi bawah, sehingga kemudian habislah kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allah 'ala dzalika qadira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah itu menghendaki, bisa Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengganti kalian wahai manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lainnya yang nanti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha kuasa atas itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan hal itu. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang diberikan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada azab yang sifatnya menghabiskan semua orang yang kufur itu. Umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kesempatan sampai mereka meninggal dunia. Kalaupun ada azab-azab kecil, itu hanya menghilangkan sebagian saja, tidak kemudian menghilangkan semuanya. Ini adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memperingatkan, seandainya Allah berkehendak, kalau kalian itu tetap kufur, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Allah itu akan menghilangkan kalian, mengganti kalian dengan kaum yang lain yang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah tidak melakukannya. Karena apa? Karena di dalam hal ini ada ujian yang sesungguhnya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya. Di sana ada hikmah bagaimana Rasulullah SAW itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau kembali dari kota Taif misalnya. Beliau dilempari oleh orang-orang dari kota Taif sampai beliau itu berdarah. Malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, Allah itu telah memutus malaikat Jabal, Malakul Jabal. Dia itu siap untuk menerima titah dari engkau. Seandainya diperintahkan untuk menghabisi penduduk kota Taif, dia siap." Jadi kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, "Apakah saya akan angkat gunung ini ya Rasul?"
saya timpakan kepada penduduk kota Taif. Ternyata Rasulullah SAW tidaklah menginginkan itu. Beliau bahkan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui bahwa saya ini adalah Rasulmu. Rasulullah mengharapkan kalau orang tuanya tidak beriman, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Namun sekali lagi di ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha kuasa kalau hanya ingin mengganti satu kaum yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan kaum yang lain yang nantinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada setiap orang yang beriman, termasuk juga mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira. Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah itu senantiasa maha mendengar lagi maha melihat, maha mendengar dan juga maha melihat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, karena di antara manusia ada yang ketika dia beramal dia hanya menginginkan pahala dunia, maka orang yang seperti ini sesungguhnya merugi. Sehingga kata para ulama, sesungguhnya di dalam ayat ini ada frase yang tidak disebutkan. Sebab yang namanya Al-Quran itu bahasanya ijaz, singkat padat. Jadi sesungguhnya maknanya man kana yuridu thawabad dunya faqad khasirah. Kata para ulama bahwa ada makna yang tidak disebutkan di dalam ayat ini. Siapa yang menginginkan pahala dunia maka dia sungguh merugi. Bagaimana tidak merugi? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada thawabud dunya wal akhirah, pahala dunia dan juga akhirat. Maka ubahlah niat supaya pahala yang kita dapatkan itu bukan hanya pahala dunia, akan tapi dunia dan akhirat. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan pahala dunia dan akhirat? Inilah yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan tentang hal tersebut. Ada di antara manusia yang niatnya itu hanya semata-mata dunia, dan ini adalah satu kerugian. Kenapa? Karena kehidupan kita itu bukan hanya di dunia, akan tapi kita akan menuju akhirat. Manakala pahala yang kita harapkan itu hanya di dunia, maka di akhirat kita tidak akan dapat apa-apa. Sehingga benar bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang merugi, karena perbuatan baiknya itu sudah mendapatkan balasan di dunia. Dan ini satu kerugian yang nyata, yang itu juga sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat yang lainnya. Abdullah bin Mubarak itu seorang kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang terkemuka. Beliau itu banyak melazimi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kalau tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu melazimi menuntut ilmu, memperhatikan, belajar dari mereka, dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau ceritakan, saya ini sudah melazimi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bergaul dengan mereka, menuntut ilmu dari mereka. Saya perhatikan juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka, bagaimana perilaku mereka dalam keseharian. Nah, hal yang menarik kata Abdullah ibn Mubarak, bahwa ada ayat Al-Quran yang sangat menyentuh hati para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka membaca ayat itu, banyak di antara mereka itu menangis. Dan itu ada di dalam Al-Quran surat Hud. Di surat Hud ayat 15-16, yang ini berkaitan juga dengan ayat yang kita bahas ini. Mereka ketika membacanya, merenungkannya, kemudian banyak yang menangis. Dan memang surat Hud itu adalah surat yang dikatakan membuat Rasulullah SAW beruban karena kandungan yang berat yang ada di dalam surat Hud. Apa yang membuat para sahabat Rasulullah SAW itu menangis? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan persoalan thawabud dunya wal akhirah, atau thawabud dunya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lakum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi bagi mereka balasan dari amal-amalnya di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lakum fil akhirati illan nar. Bagi mereka itu tidak ada lagi balasan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan juga batallah apa yang pernah mereka lakukan. Jadi peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang menginginkan hanya kehidupan dunia, perhiasan dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau sudah dibalas di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa lagi. Dan inilah yang sesungguhnya dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan apa yang mereka peroleh itu adalah balasan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal mereka. Makanya Abdurrahman bin Auf itu satu waktu memakan kurma. Waktu itu kemudian menetes air matanya, menangis. Orang yang dekatnya kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apa yang membuat engkau menangis?" Beliau katakan, kata Abdurrahman bin Auf, saya menangis pertama, saya teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kurma yang saya makan ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal itu dikatakan hanya makan kurma rodi, kurma yang tidak begitu baik. Baru memakan kurma yang enggak baik setelah perang Khaybar, dan itu sekitar sebelum 2 tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Artinya di akhir hayat beliau saja Rasulullah SAW itu yang menikmati kurma yang
cukup baik itu sebelumnya kurma-kurma biasa saja, sehingga kata Abdurrahman bin Auf, kurma yang saya makan itu lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya khawatir bahwasanya kurma yang saya makan ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya di dunia ini, dan saya nanti tidak akan dapat lagi di akhirat. Begitu khawatirnya Abdurrahman bin Auf, begitu khawatirnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang persoalan niat ini adalah satu hal yang sangat krusial. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengingatkan, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Yang itu berkaitan dengan, kalau hadisnya itu berkaitan dengan hijrah dari seorang sahabat yang hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Kalau yang lainnya itu hijrah karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Ceritanya adalah dia punya tunangan. Jadi tunangannya itu hijrah ke Madinah. Nah, kata tunangannya, kamu kalau mau kawin dengan saya, kamu hijrah juga. Kalau enggak hijrah, enggak jadi kawin. Sehingga dia berpikir, wah, ini saya kalau enggak hijrah, enggak jadi kawin ini. Maka hijrah dia itu, cuma hijrahnya bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, bukan karena memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Hijrahnya memang semangatnya semangat 45, tapi karena takut gagal menikah. Saya kalau enggak hijrah ini gagal menikah ini. Jadi hijrahnya itu dalam hadisnya itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka kata Rasulullah, ya hijrahnya yang dia dapatkan hanya itu, hanya menikah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia dapatkan. Dan ini adalah satu kerugian. Ini yang kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Man kana yuridu thawabud dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Supaya diubah. Sebab kadang-kadang mungkin ada juga di antara kita yang niatnya itu hanya dunia itu. Ada yang sholat duha itu supaya dagangannya laku saja. Yang ketika kemudian tidak lakunya, saya kan sholat duha semua, kenapa enggak laku-laku? Berhenti akhirnya. Gak guna sholat duha ini, karena niat yang salah tadi. Atau boleh jadi sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dagangannya itu laris, maka sesungguhnya mungkin saja dia itu hanya akan mendapatkan pahala itu, dagangan yang laris saja, sementara pahala dari sholat duha yang seharusnya itu adalah untuk akhirat itu tidak akan dia dapatkan. Ini salah satu orang yang ciri dari orang yang diperbudak dunia. Ibadah-ibadah yang seharusnya hanya untuk akhirat, jadi yang untuk akhirat dia niatkan hanya untuk dunia. Jadi duha hanya untuk penglaris saja. Jadi niatnya hanya dunia, tidak ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ingin lulus, ya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud hanya karena ingin ujiannya lulus. Setelah lulus kemudian selesai sholat tahajudnya. Kan ada yang seperti itu. Sehingga artinya memang dia mendapatkan sudah pahala sawabud dunia tadi, sawabud dunia, pahala dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kelulusan itu. Jangan berharap kemudian nantinya akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin saja kalau nanti di akhirat bertanya, ya Allah saya dulu kan pernah tahajud, nanti akan dijawab oleh Allah, lah kamu kan tahajudnya dulu supaya lulus ujian dan kamu sudah lulus kan. Dan ini memang juga pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang 3 orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikatakan ada orang kaya yang dia itu dermawan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kamu gunakan dari karunia kekayaan yang saya berikan kepada kamu?" Maka orang kaya itu berkata, "Ya Allah, saya gunakan harta yang Engkau karuniakan kepada saya untuk kebaikan. Saya bagi-bagikan. Saya berikan untuk sedekah, infak. Itu karena Engkau ya Allah." Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Bohong, kamu itu melakukannya supaya kamu itu disebut dermawan oleh orang. Manusia menyatakan bahwasanya kamu itu adalah orang yang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Sehingga karena sudah didapatkan, kamu sudah dapat sebutan dermawan, orang-orang sudah memuji kamu, maka kamu tidak dapat lagi pahala dari saya. Karena yang kamu inginkan itu hanya sawabud dunia, pahala dunia, ingin disebut sebagai orang dermawan saja. Tempat kamu sekarang adalah di neraka." Kemudian yang kedua adalah seorang mujahid, orang yang berperang, yang ketika ditanyakan dia juga menjawab sama, "Ya Allah, saya ini berperang karena Engkau, saya bunuh itu karena Engkau." Maka karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, "Kamu bohong. Kamu itu melakukannya bukan karena saya. Kamu melakukannya supaya kamu itu disebut sebagai pahlawan. Dan orang-orang itu sudah menyebut kamu pahlawan, adalah orang yang gagah berani. Maka tempat kamu sekarang di neraka." Dan itu pernah pada masa Rasulullah SAW, seorang sahabat, ya saya lupa namanya, kalau tidak saya namanya Utsman itu, yang dia itu masya Allah ketika perang Uhud gagah berani itu, banyak musuh yang meninggal, yang tewas karena apa yang dilakukan oleh Utsman ini. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, dia itu adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena niatnya ketika berperang itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Ada niat yang tidak benar. Awalnya dia itu tidak bersama dengan Rasulullah, tapi oleh orang-orang di Madinah, perempuan itu kemudian dia diledek. "Kamu tidak berangkat perang bersama dengan Rasulullah, yang lain itu berangkat perang. Masa kamu di sini duduk-duduk saja, pengecut kamu ini." Karena kemudian diejek bahwasanya dirinya pengecut, seperti halnya perempuan, yang tinggal di sini hanya perempuan. Akhirnya dia merasa terhina. Wah, saya dibilang pengecut ini, saya dibilang penakut. Dia berangkat kemudian menyusul dan berperang dengan gagah berani. Tapi niatnya salah itu. Dia niatnya karena tidak ingin disebut sebagai pengecut, penakut. Bahkan dia mengatakan, "Saya melakukan itu karena saya hanya membela Madinah, bukan karena Allah dan Rasulnya." Dan pada akhir hayatnya ketika banyak sekali luka pada dirinya, dia kemudian bunuh diri. Jadi memang gagah berani, akan tapi niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mujahid itu. Dan kemudian dalam hadis itu Rasulullah juga menyatakan, yang ketiga ada seorang alim, qari, dia mempunyai ilmu Al-Quran, akan tapi kemudian ketika ditanya, "Ya Allah, saya melakukannya, saya sebarkan ilmu itu karena Engkau." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bohong juga, kamu melakukannya supaya kamu disebut sebagai orang alim, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia." Mereka bertiga kemudian dimasukkan di neraka. Ya, seperti halnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Maka sesungguhnya di dalam ayat 134 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia,
itu sungguhnya merugi. Sehingga maknanya juga kata para ulama, karena ada frasa yang tersembunyi, ubahlah niat kamu itu, jangan hanya persoalan dunia, tapi hendaklah kamu menginginkan akhirat, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada pahala dunia dan akhirat. Ubah menjadi niat akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di dalam Al-Qur'an, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan harsal akhirah, perbendaraan akhirat, maka akan kami tambah baginya. Siapa yang niatnya adalah akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan ikut. Jadi kalau menginginkan thawabud dunya wal akhirah, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah niat, hendaknya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Manakala niat itu karena Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala dunia dan akhirat. Tapi yang hanya dunia, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan dunia, maka kami berikan itu, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Sehingga niat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan dalam ayat ini, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, ubahlah niat itu. Sehingga di dalam doa sapu jagat, Allah Subhanahu wa taala itu kan juga mengajari kita doa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang dia doanya itu, ya Allah berikan kepada saya kebaikan di dunia, tapi karena yang diminta itu hanya dunia, maka akhiratnya dia tidak dapat. Maka kemudian doa yang diajarkan kepada kita, doa sapu jagat dunia dan akhirat. Wa minkum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada saya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah saya dari api neraka. Jadi dunia dan akhirat itu yang kita minta. Kita minta akhirat karena kita akan menuju akhirat. Kita minta dunia karena memang kita hidup di dunia, sehingga bagian dari dunia itu juga adalah sesungguhnya dilakukan dalam rangka menunjang akhirat itu. Sedekah itu kata Rasulullah SAW, ittaqun nar wala bisyaqqit tamri. Jagalah dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Jadi sedekah tujuan utamanya adalah supaya terhindar dari neraka. Karena nanti di hari kiamat manusia itu tahta dhilli shadaqatihi, itu juga di bawah naungan sedekahnya. Dari ayat yang tadi dibaca oleh imam di surat Al-Insan itu, ketika memberikan makan itu kan dikatakan dalam ayat tadi surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum syukura alaikum jazaa'a wala syukura. Kami itu memberikan makan kepada kalian karena Allah, tidak butuh balasan, tidak butuh kemudian terima kasih dari kalian. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat utama mari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah di berbagai ayat yang lainnya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan karena akhirat. Manakala niat itu karena akhirat, maka dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indallah thawabud dunya wal akhirah. Tapi kalau hanya thawabud dunya, hanya menginginkan dunia, sholat tahajud karena ingin lulus ujian, sholat duha karena hanya ingin laris, memberikan sedekah hanya supaya dagangannya tambah banyak, maka itu adalah niat-niat dunia yang kalau kita lakukan, sekali lagi kata para ulama, frasa yang tersembunyi di situ, rugi. Maka ubahlah niat
yaitu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena nanti Allah akan berikan sawabud dunya wal akhirah. Pahala di dunia didapat, pahala di akhirat juga didapat. Inilah yang kita harapkan. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi peringatan dari Allah, ubahlah niat itu hanya karena Allah supaya kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala di dunia dan juga di akhirat, bukan hanya di dunia tapi juga kelak manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.